Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Joyo di channel Tulung Jagat Channel yang membahas tentang sejarah, budaya maupun misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini saya akan sebagai apa itu tadi, banyak yang SMS ke saya, banyak yang WA ke saya, yaitu tentang masalah penyakit asam lambung ya. Ini saya akan menjelaskan ini. Jadi seperti ini. Nah, kemarin memang Tulung Jagat Channel sempat break, yaitu saya sendiri kena serangan, yaitu penyakit lambung ya. Penyakit lambung. Jadi saya hampir 3 bulan, sekitar 4 bulan lah, saya diserang habis-habisan oleh penyakit asam lambung ya, seperti itu. Nah, penyakit asam lambung itu harus diketahui ya. Sebelum kita membahasnya harus diketahui. Penyakit lambung itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu bisa masalah gaib. Yang kedua bisa masalah pola makan. Yang ketiga bisa masalah pola pikir. Jadi tiga-tiganya harus kita istilahnya kita kombinasikan agar kita tahu. Nah, kebanyakan teman-teman yang kemarin yang SMS ke saya, yaitu sempat bingung juga, pakai obat dokter, pakai istilahnya apa ya, pengobatan alternatif, pakai ramuan-ramuan tradisional, tapi mereka masih merasakan sensasi dari asam lambung. Nah, di situ memang ketiga faktor itu mempengaruhinya dan saling mendukung ya. Karena yang pertama tadi faktor gaib. Faktor gaib itu memang kita harus kita harus percaya ya. Karena Nabi Adam alaihissalam pernah dimusuhi oleh yang namanya iblis, dan iblis sudah berjanji kepada manusia, ya Rob, berjanji kepada Tuhan, ya Rob, berikanlah saya penangguhan sampai hari kiamat, dan saya akan menyesatkan anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Nah, di situ jadi anak buah iblis itu disebar dari segala penjuru untuk menumbangkan keturunan anak cucu Adam. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu salah satu tentara-tentara iblis yaitu adalah jin yang ditugaskan untuk memberikan berita-berita ketakutan, berita-berita kebodohan, berita-berita yang mengerikan agar si penderita itu tadi mengalami depresi, mengalami putus asa, dan mengalami istilahnya hingga sampai murtad kepada Tuhannya. Nah, disinilah maka dari itu ketiga-tiganya harus kita lawan. Yang pertama tadi masalah gaib, cara melawannya kita harus memasrahkan. Ketika sensasi itu datang, kita harus memasrahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa dan berpegang teguh kepada Yang Maha Kuasa. Karena penyakit apapun tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah, kecuali Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti itu. Yang kedua, selain itu kita harus mempersiapkan ya media-media ruqyah. Kalau orang Islam seperti itu, media ruqyah seperti daun bidara, terus dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan ayat-ayat ruqyah itu sebelum makan atau sebelum makan pagi hari dan malam hari sebelum kita menjelang tidur, seperti itu. Karena di waktu-waktu itulah serangan-serangan setan, serangan-serangan iblis itu menyerang kita. Nah, maka dari itu kita bentengi diri kita dengan kekuatan ilahi, dengan nur Allah, seperti itu. Yang kedua kita harus menjaga pola pikir. Pola pikir itu kita harus menjaga, karena orang
ketika diserang oleh asam lambung ataupun apa yang namanya bronkitis ya, itu dia cenderung pikirannya kacau, pikirannya kemana-mana, takut mati, takut apa dan sebagainya. Di situ harus kita hilangkan, harus kita lawan, karena saraf yang pertama yang ada di dalam tubuh kita itu adalah saraf otak, dan saraf otak inilah yang mempengaruhi sistem kerja seluruh organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Selain kita merawatnya dengan ketika kita sensasi datang kita arahkan ke lainnya. Selain itu kita harus kita melakukan pemijatan yang berhubungan dengan sensasi yang kita alami. Misalkan sensasinya ada di kepala sini, pusing, ya ini dipijat sambil kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika sensasi ada pada lambung, kita pijat saraf yang ada di saraf yang menuju ke lambung, yaitu ada di telapak kaki. Nanti dijelaskan nanti telapak kaki sini. Nanti itu penjelasannya di episode yang kedua. Setelah itu nanti kita melepaskan pikiran kita dan kita mencoba untuk mengatasi tubuh kita dengan cara pijat refleksi dan pemijatan yang berhubungan dengan sensasi yang kita alami. Itu insya Allah pikiran akan reda, seperti itu. Pikiran akan reda dan sensasi itu lama kelamaan akan berkurang. Yang ketiga, kita harus menjaga pola makan. Pola makan itu kita harus jaga. Kalau asam lambung, jaga yang hubungannya dengan makanan-makanan yang menimbulkan gas, makanan-makanan yang menimbulkan asam lambung kita naik, itu harus dijaga seperti itu. Nah, setelah itu bikin hati kita enjoy, bikin hati kita tenang, dan senantiasa berpegang teguh kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah nanti akan saya buka banyak nanti tentang ini. Insya Allah kalian harus ingat satu ini, sebenarnya kalian tidak sakit. Kalian memang dipengaruhi oleh pola pikir, dipengaruhi oleh setan, dipengaruhi oleh iblis. Akhirnya kalian menjadi sakit. Sebenarnya kalian tidak sakit. Nah, seperti itu. Nah, gangguan gaib tadi harus dihilangkan dengan ruqyah, seperti itu, dengan membaca ayat-ayat ruqyah, dengan meminum sesuatu yang dibenci oleh jin. Biar apa? Dia tidak mengganggu. Ketika dia masuk ke dalam organ tubuh kita, masuk ke dalam yang namanya kemarin dicerita dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, itu yang namanya jin ahmar, itu anak buah iblis, angin merah itu bisa masuk ke pori-pori, masuk ke lambung. Nah, sensasinya kayak asam lambung. Kalau tidak ditangani, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berpegang teguh sama Yang Maha Kuasa, insyaallah itu tadi semakin menggoda dan semakin mengancam tentang diri kita. Kita harus sadar bahwa kalian tidak sakit. Yang sakit adalah otak kita. Kita harus mengendalikan pikiran kita, dan yakinlah Tuhan akan menyembuhkan kita. Innama amrohu idza arada syai'an ayaqul kun fayakun. Ketika Allah berkehendak jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sekian dari Gus Yoyo. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.